Nanti bisa saya uploadin ke YouTube sih videonya. Jadi supaya kalau yang telat-telat itu bisa lihat juga. Oke, nah kita ngomongin archetype ya kan. Nah, kalau yang namanya social commerce itu kan kita harus lebih aktif untuk mengengage customer kita. Kita lebih aktif dalam berkomunikasi kepada mereka. Nah, muncul sering pertanyaan ini kan. Kalau saya di agensi ini kan, selalu muncul pertanyaan bagi orang-orang terutama yang dari bisnis yang tadinya offline, tiba-tiba dia pengen beralih ke digital karena merasa bahwa digital itu menggiurkan, selalu bertanya gitu kan, gimana sih cara paling efektif untuk berkomunikasi sama orang-orang di platform digital. Nah, ini selalu kita berikan penjelasan tentang archetype ini. Kenapa? Karena yang namanya dunia digital gitu kan, yang namanya platform digital itu adalah dunia di mana ya semua informasi itu kayak overload gitu kan. Kita semua hadir di media sosial, kita ditembakkan oleh miliaran informasi yang semuanya bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Dan semua pengen diperhatiin gitu kan. Semua pengen mendapatkan perhatian kita, semua pengen mereka orang-orang beli dagangan mereka gitu kan. Tapi kan nggak segampang itu ya kan. Sebagai audiens, sebagai konsumen di era information overload seperti ini, itu adalah kita menjadi semakin bingung gitu kan. Dalam artian kita nggak tahu apa preferensinya kita maunya apa, dan kita pengennya apa. Itu kadang-kadang kita bingung gitu kan. Dan lebih seringnya adalah dalam hal memilih sebuah barang, ini kalau menurut riset jurnal yang saya juga share di Google Classroom, nanti bisa dibaca, itu adalah bahwa sekarang ini ternyata yang namanya masyarakat secara umum ya, nggak semuanya dalam arti masing-masing, tapi secara umum, itu dalam hal memilih sebuah barang, dalam memilih barang dibandingkan produk A dibandingkan produk B, itu cenderung tidak lagi berdasarkan motif yang rasional atau motif sadar. Jadi bukan soal mana yang lebih menguntungkan dari segi value, tapi lebih ke hal-hal lain gitu, hal-hal yang kadang-kadang kita nggak paham gitu kan. Kenapa kok orang suka beli barang yang kayak padahal lebih mahal gitu kan sebenarnya kan, lebih mahal dan juga mungkin fiturnya nggak terlalu banyak, tapi kok disukai orang-orang. Contoh kasus paling jelas kan iPhone ya kan. Kalau misalnya kalian sering gitu kan dengerin review-review gadget misalnya di YouTube atau di internet dan sebagainya, orang-orang selalu bilang kan bahwa Apple tuh overpriced ya kan? Orang kan bilang bahwa Apple itu produknya dia fiturnya nggak sebagus Xiaomi bahkan kadang-kadang dari segi itu ya, apa value for money. Jadi kayak apa yang kita dapat di Apple dengan harga 8 juta sampai 13 juta, itu bisa kita dapat dengan merek-merek Android lain dengan harga 4 juta misalnya. Tapi tetap orang tetap milihnya iPhone, ya kan? Orang tetap milih yang justru yang mahal, yang fiturnya nggak sebanyak gadget-gadget lain yang lebih murah dan mungkin lebih banyak rich dari segi fitur. Jadi ada hal aneh gitu kan di situ. Ada hal yang membuat orang memilih Apple dibandingkan produk lainnya. Dan ini berkaitan dengan diskusi soal archetype ini, bahwa di sini kita lihat Apple itu memanfaatkan sebuah personality, sebuah nilai yang terembed, dia tertanam di dalam produknya dia, yang membuat orang-orang jadi aspirasi gitu. Mereka pengen punya iPhone karena ada value yang lain di dalam Apple di situ. Value dalam hal segi misalnya peningkatan status dan juga kemudian bagaimana dia bisa dilihat sebagai orang yang terpandang atau orang yang memiliki kekuatan gitu kan, memiliki taste yang bagus gitu kan, memiliki hal-hal yang lebih. Ini adalah nilai yang mungkin sebenarnya dia sifatnya nggak rasional gitu kan, tapi itu tetap aja dipercaya sama orang-orang dan dijadikan pegangan. Dan ini berkaitan dengan archetype tadi. Karena kalau misalnya kita mau ngebahas dari segi teorinya ya, apa yang maksud dengan archetype, itu sebenarnya berasal dari teori psikologi. Jadi emang ini kita mainan dari teori psikologi yang kemudian diterapkan dalam marketing. Dan ini adalah teori psikologi yang dicetuskan oleh seseorang yang namanya Carl Jung. Carl Jung ini adalah muridnya, kalau teman-teman tahu, Sigmund Freud ya. Ini Freud ini kan terkenal dengan idenya soal ego, id, dan super ego, tentang bagaimana personal itu didefinisikan dan bagaimana unconscious dan conscious saling bersinambungan gitu. Nah, kalau menurut si Jung ini, yang disebut dengan Jungian archetype, itu adalah bahwa yang namanya archetype itu adalah semacam kayak citraan atau tema yang memiliki makna universal. Jadi dia sesuatu hal yang sifatnya universal, sesuatu hal dimahami bersama. Suatu ide yang kalau misalnya kita bicarakan di negara A, di negara B, di agama A, di agama B, di tempat-tempat yang berbeda, itu hasilnya akan sama. Semua orang akan tahu apa maksudnya ini. Dan ini menjadi bagian dari kehidupannya kita. Kalau menurutnya si Carl Jung itu, jadi kayak semacam kita ini sebagai manusia, itu sebenarnya waktu terpisah-pisah ya kan, tapi kita terkoneksi di alam bawah sadar kita melalui jaringan suprasistem yang disebut dengan collective unconscious. Nah, apa maksud kita ngomongin soal ini kan? Kita ngomongin teori psikologi sedikit di sini. Itu adalah bahwa dengan kita menggunakan archetype,
dengan kita memahami soal unconscious desire dari manusia, itu kita bisa mengetahui gitu kira-kira apa sih sebenarnya diinginkan masyarakat, apa motif yang tersembunyi diinginkan masyarakat, dan motifnya ini kira-kira bisa kita representasikan dalam bentuk apa, dalam bentuk simbol seperti apa. Nah, daripada kita ngomongin teori yang panjang ini ya, kemarin juga saya coba share ke teman-teman yang di kelas yang lainnya, itu juga agak sedikit susah gitu kan dalam hal memahaminya ini. Jadi kita langsung ke contohnya dulu aja sebelum kita bahas lebih lanjut soal teorinya. Jadi kalau kita lihat dari segi contoh ya, ini adalah archetype yang sering banget dipakai dalam hal branding. Ada 12 jenis archetype. Dan archetype ini kalau teman-teman masih belum misalnya bisa mengikuti dengan cukup lancar tentang terkait yang teori psikologinya tadi, paling gampang untuk mendefinisikan archetype itu adalah semacam brand personality. Jadi kepribadian brand, tapi kepribadiannya bukan berdasarkan pada kepribadian sembarangan, tapi kepribadian yang berdasarkan pada mitos-mitos yang sudah dipahami oleh orang-orang dari sejak dahulu kala. Mitos tentang innocent, mitos tentang orang yang lugu dan tidak bersalah, mitos tentang sage, orang yang sangat bijaksana dan semua bisa mengetahui segala hal, mitos tentang explorer, orang-orang yang menjelajahi dunia kebebasan, mitos tentang outlaw, everyman. Ini adalah mitos-mitos yang kita udah kenal, gitu kan. Kita lihat ini di film-film. Kalau misalnya kayak film Hollywood, ya kan, kita pasti mengenal mitos tentang hero dan juga evil, ya kan. Hero adalah orang yang selalu benar, gitu kan. Hero itu adalah orang yang kayak dia dibesarkan di lingkungan yang susah, gitu kan. Kemudian dia bisa mengangkat dirinya dari lingkungan yang sangat berat ini, dan kemudian dia mengatasi segala rintangan, menjadi lebih kuat, dan kemudian memenangkan sebuah pertarungan. Ini adalah mitos, ya kan. Kita semua tahu soal apa yang maksud dengan hero. Kalau kita bicara soal pahlawan, kita memiliki gambaran gitu kan, orang yang sosok yang gagah, sosok yang berani, sosok yang maskulin bahkan mungkin, sosok yang sangat kuat, bisa mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Dan ini yang kita ini adalah semacam kayak kepribadian yang diketahui orang-orang dan yang dilakukan oleh brand-brand pada dasarnya ketika mereka membuat bagaimana konsistensi dalam hal kepribadian mereka ketika mereka berkomunikasi di dunia digital adalah mengemulasikan kepribadian-kepribadian tadi, mengemulasikan mitos-mitos tadi dan merepresentasikannya dalam simbol-simbol, logo atau slogan atau bahkan bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan konsumen-konsumennya. Jadi kita akan langsung masuk ke contoh di sini ya. Sebelum mungkin ada yang pasti bakal nanya gitu kan tentang apa maksudnya ini. Jadi pertama kita ada yang namanya archetype disebut dengan innocent. Innocent itu kan adalah orang yang lugu gitu kan. Dia selalu optimis, selalu happy dan juga selalu merasa kayak bebas gitu kan. Dia simple lah gitu kan. Kita kalau ngomong sama orang yang innocent, dia akan bilang apa adanya gitu kan. Dia akan mengatakan semua hal yang kita inginkan. Nah, contoh brand yang menggunakan archetype the innocent itu adalah seperti Dove dan juga Coca-Cola. Biasanya emang kalau brand yang menggunakan archetype innocent itu adalah mereka yang menggunakan logo-logo seperti ini, sangat mengalir, simple, nggak ada yang tutup-tutupin. Jadi mereka akan kesannya terbuka, belak-belakan apa adanya. Dan cara mereka berkomunikasi di digital pun juga kurang lebih sama. Mereka akan berkomunikasi selayaknya orang yang innocent gitu kan, selayaknya orang yang sangat optimis. Pokoknya apapun ada masalah gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Gue ada untuk kalian gitu kan, nggak perlu khawatir, everything will be fine. Coca-Cola, Dove ini akan menggunakan model-model komunikasi yang seperti itu. Dan itu mereka teruskan. Contoh lagi, kita ada archetype yang disebut dengan explorer. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerokok gitu kan, pasti paham ini kan, apa yang maksud dengan explorer. Karena hampir semua iklan rokok, itu semua tentang petualangan. Ya kan? My Trip, My Adventure, kemudian juga iklan-iklan yang berbagai hal gitu kan. Karena ini menarik kalau kita misalnya bicara soal rokok ya kan. Karena mereka kan ada tergencet sama peraturan. Mereka nggak bisa menampilkan produknya mereka di sebuah iklan. Jadi artinya ketika sebuah perusahaan rokok pengen mengiklankan produknya di media, di televisi atau di digital sekalipun, mereka nggak bisa ngasih lihat gambar orang yang lagi merokok. Jadinya apa? Mereka untuk semua komunikasinya mereka, semua periklanan mereka pasti harus menggunakan hal yang sifatnya abstrak. Hal-hal yang tadi, hal-hal yang sifatnya sebuah desire atau juga image yang kayak kesannya akan bisa direlate sama konsumen mereka. Jadi artinya kalau misalnya kayak rokok yang menggunakan brand archetype explorer, mereka akan bilang bahwa ini adalah produk yang akan memuaskan dahaga Anda akan kebebasan. Ini adalah produk yang akan memberikan Anda kesempatan untuk bisa berkeliling dunia gitu kan, menikmati kebebasan yang begitu luas dan memberikan kehidupan yang lebih fulfilling.
untuk mengexperience segala hal yang belum terexperience. Ini kan kayak kesannya janji-janji dan ide-ide ditanamkan pada orang-orang bahwa artinya kalau saya merokok dengan brand seperti ini, saya akan seperti terasosiasi dengan value explorer ini. Dan saya emang orangnya explorer. Saya nggak suka untuk kayak di pandemi gini terkurung di dalam rumah terus-menerus. Saya sukanya pengen keluar gitu kan, pengen bertualang, pengen lihat dunia ini. Dan dia orang yang punya value seperti itu, dia cenderung gitu kan, walaupun secara nggak sadar, itu akan lebih prefer kepada brand atau merek-merek atau produk yang bisa mengemulate perasaan seperti ini. Jadi contohnya juga yang selain rokok, itu adalah seperti Rinso. Nanti kita akan bedakan antara Rinso dan juga Attack. Dua-duanya kan adalah merek deterjen ya kan. Nah, kalau Rinso ini dia menggunakan archetype explorer. Salah satu slogan dia yang paling terkenal adalah berani kotor itu baik, ya kan? Maksudnya apa berani kotor itu baik? Artinya adalah anak-anak itu silakan bereksplorasi, silakan bertualang, silakan main-main gitu kan. Bajunya kotor nggak masalah. Di sini ibu-ibu yang akan mendapatkan bantuan dari Rinso supaya bisa memungkinkan anak-anaknya bisa bertualang, supaya mereka bisa berkeliling dunia gitu kan, berkotor-kotor nggak apa-apa. Yang penting nanti ada yang membersihin. Dari sini Rinso. Ini contoh gitu kan, bagaimana Rinso kemudian membedakan dengan brand saingannya dia, yaitu Attack, yang menggunakan archetype hero. Jadi kalau hero itu dia desire-nya adalah tadi kita udah jelaskan sedikit mitos tentang hero, itu adalah orang yang menang gitu kan, orang yang punya kekuatan super, orang yang punya keberanian dan juga kemampuan untuk melakukan hal-hal yang nggak bisa dilakukan orang lain. Dan janjinya dia adalah kemenangan. Dia akan memberikan janji berupa kemenangan. Dan misalkan kayak seperti Attack gitu kan, deterjennya ini, dia menggunakan slogannya itu adalah mencuci dengan 1000 tangan. Ya. Jadi kayak seolah-olah diberikan super power gitu kan, ibu-ibu yang susah gitu kan, mau cuci baju capek gitu kan, nggak bisa, banyak banget nih, kayak nggak habis-habis cuciannya gitu kan. Sama Attack diberikan janji kan, kalau kamu pakai Attack, kamu akan dapat super power, kamu akan punya kekuatan yang lebih hebat untuk mencuci baju. Contoh lainnya juga misalnya kayak biskuat ya kan. Biskuat itu kan dia kan kayak apa namanya, kalau makan biskuit ini jadi kuat seperti macan gitu kan, jadi macan. Itu kan contoh gitu kan, bagaimana kemudian sebuah brand dia menggunakan archetype mitos tentang hero dan dia menggunakan itu sebagai kepribadiannya dia untuk dia komunikasikan kepada publik. Dan jadinya publik bisa membedakan gitu kan. Walaupun Attack dan Rinso ini sudah deterjen ya, produk yang sama, produk yang mungkin secara apa namanya barang dan juga bahan-bahannya untuk manfaatnya itu kurang lebih sama. Tapi bagaimana orang bisa memutuskan mana yang dia mau pilih? Apakah dia mau Attack, mana yang Rinso ya kan? Salah satu yang akan mempengaruhi mereka secara bawah sadar itu adalah apa narasi, archetype, atau kemudian kepribadian yang dimiliki oleh dua produknya ini. Kalau orang yang tadi sukanya adalah pengen anak yang bisa bertualang, dia akan ke arah Rinso. Karena dia terbeli kan sama janjinya Rinso bahwa kita akan menjanjikan anak Anda ini bisa bertualang. Tapi kalau orang tua yang kayak misalnya dia banyak banget kerjaan di rumah, dia pengen lebih punya waktu untuk bisa kerja-kerjaan yang lain, jadi supaya lebih cepat nyucinya, dia akan cenderung lebih percaya sama Attack. Dia akan cenderung di-convince sama Attack, karena itu tadi. Janji yang ditawarkan oleh Attack, dia berdasarkan pada tadi, archetype tentang hero. Nah, selain juga hero, kan ada lagi yang lain, itu adalah seperti outlaw. Nah, outlaw itu adalah orang yang memberontak. Kan. Dia pokoknya nggak percaya sama status quo. Kayak macamnya aktivis-aktivis gitu kan, yang bilang bahwa pemerintah sekarang ini harus dilengsarkan gitu kan. Dia nggak puas gitu dengan status quo sekarang. Dan dia pengen rebel, dia pengen memberontak, dan dia pengen hal-hal yang radikal. Dia pengen ada revolusi gitu kan, ada suatu hal yang baru. Dan walaupun misalnya yang namanya brand itu adalah korporat ya kan, dan semuanya kita tahu korporat is always for money, always for profit. Tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa menampilkan dirinya itu sebagai outlaw, sebagai pemberontak, dan sebagai pembawa revolusi, pembawa perubahan bagi pasar. Nah, contohnya yang paling terkenal, itu sebelum tahun 2000-an, itu adalah Apple. Jadi Apple itu ketika tahun 80-an ya kan, Apple itu salah satu kayak bagian kecil dari pasar komputer, karena hampir ketika tahun 80-an, 90-an, itu mayoritas pasar dikuasain sama yang namanya IBM. IBM itu yang sekarang apa namanya udah nggak bikin komputer lagi, tapi kalau teman-teman tahu ThinkPad ya kan, itu komputer yang dibikin Lenovo sekarang itu asli dari IBM, mereknya itu. Dan IBM ini begitu besar dan dia itu namanya International Business Machine ya kan. Jadi kayak mesin banget lah, robot banget gitu kan. Semuanya kaku. Kalau kalian lihat apa mesin-mesinnya ThinkPad itu kan benar-benar kayak industrial banget ya kan, kotak,
hitam, nggak ada soul-nya, nggak ada jiwanya, nggak ada personality-nya. Benar-benar mesin untuk kerja kalau IBM ya kan. Tapi kan kalau Apple, dia melihatnya beda, bahwa komputer itu bukan cuma mesin untuk kita kerja, tapi dia juga adalah mesin untuk kita bisa berkarya, berkreasi, supaya kita bisa mendapatkan kebebasan dan gak lagi jadi kayak babu korporat. Apple kan juga dari awal udah kayak semangat startupnya seperti itu ya kan, dia beda lah dari semuanya. Dan dia bikin iklan ketika tahun 80-an, itu adalah dia meniru novelnya George Orwell, 1984, yang kayak dia menggambarkan bahwa ada komputer besar yang mengawasi seluruh dunia ini, Big Brother gitu kan. Dan kemudian Apple gitu kan dengan Mac-nya dia datang dan dia ngelempar batu kan, ke bukan batu atau tongkat atau apa kan ke komputernya itu. Jadi menggambarkan bahwa Apple ini pengen rebel kan. Dia nggak pengen pasar komputer dikuasain sama korporat raksasa kayak IBM, karena akan jadinya kayak semua akan jadi robot. Dia pengen bikin perubahan supaya memastikan The 1984 tidak seperti 1984-nya George Orwell yang sangat otoritarian dan sangat kediktatoran. Itu kan contoh gitu kan. Bagaimana narasinya Apple gitu, tentang outlaw itu membekas sampai sekarang bahkan gitu kan. Walaupun sekarang juga Apple ini udah di posisi puncak ya kan sebagai pemimpin pasar, dia tetap dianggap sebagai yang paling beda dibandingkan yang lain-lainnya, dibandingkan alternatifnya, dibandingkan Android yang kayak kesannya kayak yang penting fiturnya ada, yang penting banyak kameranya, yang penting HP-nya layarnya digital dan semuanya penuh dan sebagainya. Tapi Apple nggak mikirin itu ya kan. Apple mikirnya adalah bagaimana ini bisa punya suatu hal yang lain, value yang beda. Iklan-iklan Apple kan juga semua simple kan, semua sederhana. Nggak penting fitur-fitur, yang penting kalian bisa mendapatkan suatu hal yang meaningful bagi hidup kalian, yang berbeda. Dan itu menjadi itu tadi poin perbedaan gitu kan. Bagaimana customer bisa membedakan antara Android dan Apple. Kenapa beda gitu kan? Karena itu tadi Apple memposisikan dirinya dia sebagai outlaw di sini. Sebagai yang paling beda, sebagai paling rebel di pasar. Nah, kemudian ada juga The Magician. Magician ini arahnya lebih ke menciptakan transformasi. Contohnya seperti Disney dan juga Olay gitu kan. Kalau misalnya kayak Disney gitu kan, janjinya Disney itu adalah kalau misalnya setelah kalian nonton film-filmnya Disney, itu kalian akan merasakan perubahan. Kalian akan merasa menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang lebih empatik, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih tahu mana yang baik dan jahat gitu kan. Kan contoh kan Disney yang lama kan kayak gitu. Dia seperti magic. Kalian masuk ke teater Disney, kalian merasakan pertunjukan magic di situ, dihantarkan ke dunia-dunia yang penuh dengan sihir dan juga keajaiban. Itu menjadi value gitu kan. Bagaimana orang membedakan antara filmnya Disney dan juga film-filmnya Hollywood yang lainnya gitu kan, yang mungkin lebih ke arah live action atau mungkin Olay gitu kan. Dia mentransformasikan wajah yang tadinya berkerut menjadi lebih cerah misalnya. Itu adalah magician di situ. Kemudian ada lagi archetype dan juga ada banyak di sini kan. Nah, yang lumayan sering dipakai gitu kan, misalnya kayak di Indonesia, itu adalah model everyman. Jadi apa yang maksud dengan everyman? Everyman itu adalah orang yang bisa belong ke klub-klub manapun. Jadi dia adalah orang yang nggak memiliki ikatan tertentu, nggak punya ikatan primordial lah gitu kan. Dia misalnya Batak, tapi dia juga bisa gaul sama orang-orang Jawa. Dia bisa gaul sama orang-orang Makassar, dia bisa gaul sama orang-orang dari berbagai suku gitu kan. Dia everyman. Dia bisa ada dimanapun, dan dia mungkin nggak punya kelebihan yang signifikan dari segi power, dari segi influence. Dia mungkin nggak yang paling lucu, dia mungkin bukan yang paling kuat, dia mungkin bukan yang paling ganteng, dia bukan yang paling cantik, tapi dia memiliki empati dan dia memiliki kemampuan untuk bisa diterima sama kelompok manapun. Dia nggak ngejudge ketika ada orang yang ngomong sama dia akan bilang bahwa tenang bro, gue akan dengerin apa yang lu mau gitu, apa yang masa lalu apa, gue dengerin deh gitu kan. Mungkin gue gak bisa bantu, tapi gue akan dengerin dan gue ada buat lu gitu kan. Dia gak ngejudge gitu, dia benar-benar baik banget lah, dia bisa terima sama semua orang. Dan ini adalah suatu hal yang biasanya dipakai sama brand-brand yang pengen menjual barang-barang yang sifatnya dia mainstream. Dia pengen menjual barang-barang yang bisa diterima sama siapapun. Dia akan menggunakan archetype seperti everyman ini. Dan contohnya yang bisa kita lihat itu adalah seperti Wendy's. Nah, Wendy's ini membedakan dirinya dengan McDonald's. Itu caranya adalah dengan menggambarkan dirinya itu sebagai makanan rumahan. Makanan yang bisa kalian makan kalau misalnya ibu kalian masak. Beda sama McD kan. Kalau McD itu kan dia terkenal dia makin daging beku ya kan. Dia makin daging yang udah dari sejak kapan gitu kan, terus tinggal dipanasin dikasih ke customer. Kayak kesana tuh dingin banget kan. Kesana kayak nggak peduli gitu. Customer makan apa, kualitasnya apa, yang penting customer bayar mereka terima. Tapi kalau ini nggak kayak gitu. Dia memberikan kehangatan di situ kan, memberikan suasana yang berbeda. Suasana rumahan supaya bisa lebih diterima oleh orang-orang.
atau kayak Volkswagen yang kalau diterjemahkan dari bahasa Jerman ke artinya literally people's car, ya kan? Orang mobil rakyat. Jadi benar-benar dibandingkan dengan Ford misalkan yang mobilnya eksklusif dan juga mahal, Volkswagen itu memberikan mobil yang murah, terjangkau, bisa dipakai sama kelas pekerja, gitu kan, sama berbagai kelas yang dari menengah ke bawah, sampai bahkan sampai sekarang juga beberapa VW gitu kan, karena dia langka, malah barang mahal gitu kan. Itu jadi keunikan di situ. Jadi ini contoh gitu kan. Mungkin juga kayak misalnya kan, dan ini nggak eksklusif untuk branding misalnya barang-barang perusahaan juga, tapi juga untuk misalnya kayak politik ya kan. Beberapa kandidat politik gitu kan, kalau kalian perhatikan, mereka maju itu kan dengan menampilkan sebuah archetype. Presiden Jokowi ketika dia masih maju di Solo dan juga Pilpres pertama, dia menggunakan brand Everyman ini, ya kan? Dia menjadikan dirinya itu sebagai sosok yang setara dengan semua orang, ya kan? Dia bukan seorang penguasa, dia bukan dari oligarki, dia cuma pedagang mebel, ya kan dia bilang. Dia cuma orang biasa yang pengen membuat perubahan bagi negara ini. Dan dia akan belusukan ke berbagai tempat, dia akan ngobrol sama semua orang, dia nggak akan ngejudge gitu kan, dia dengerin semua pendapat orang-orang. Dan slogan Jokowi kan kalau kalian ingat tahun 2014, Jokowi adalah kita, ya kan. Itu exactly every man gitu kan. Dia adalah semua orang, dia menjadi bagian dari semua orang. Yang walaupun sekarang dia udah mungkin beda kan narasinya kan, dia archetype-nya udah sekarang udah lebih ke arah penguasa, tapi itu dulu dia pakai dan berhasil. Dan Indonesia ternyata sangat suka everyman seperti Jokowi. Dan gak di Indonesia, di beberapa negara lain juga, Donald Trump itu juga bahkan menggunakan everyman sebenarnya untuk dia bisa appealing ke orang-orang kelas bawahnya Amerika, walaupun dia adalah seorang bilioner gitu kan, yang kayanya bukan main dan kurang ajarnya bukan main, tapi tetap dia memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa paham kesulitan orang-orang kelas bawah di Amerika, dan dia berhasil tahun 2016 paling enggak. Sekarang gagal ya, syukurin gitu kan. Nah, ada archetype lagi seperti the lover. Nah, the lover ini adalah yang lebih ke arah intimasi. Dia memberikan passion, memberikan hal yang kayak seorang kekasih lah gitu kan, cinta dari kekasih kepada kekasihnya gitu kan, apresiasi, komitmen. Contohnya seperti kayak Magnum dan Victoria's Secret. Kan kalau kalian lihat iklan yang Magnum ya kan kayak kesannya lidah kalian dimanjakan ya kan, dengan berbagai rasa-rasa yang nikmat dan juga ada suara kotak gitu kan, kayak pas banget gitu loh di lidah gitu kan. Seolah-olah ini kayak enak banget gitu kan, seolah lidah kalian tuh dihujani oleh berbagai rangsangan-rangsangan yang kalian nggak tahu gitu kan, bahwa enak banget ternyata gitu kan. Walaupun aslinya mungkin nggak seenak itu ya, aslinya mungkin kayak manis banget gitu kan. Kalau saya sih ngerasa ya Magnum tuh kayak manis banget, coklat banget lagi gitu kan. Tapi iklannya membuat kalian merasa bahwa kalian dimanjakan gitu kan, dimanjakan sebagai seorang kekasih, dimanjakan dengan berbagai rangsangan-rangsangan gitu kan. Kalian jadi merasa pengen gitu kan, pengen beli Magnum. Dan itu bagaimana kan Magnum jadi sukses gitu kan. Ketika sebelumnya menggunakan iklan yang model seperti itu, yang kayak Belgian coklat yang dengan cewek-cewek yang seksi gitu, Magnum kan nggak ada yang beli gitu. Dulu kan kayak biasa aja gitu. Dibandingkan Fizz, siapa gitu yang mau beli Magnum, mahal banget, coklat ketebelan gitu kan. Tapi ketika iklannya dibuat seperti itu ya kan, ternyata orang suka banget gitu kan. Orang suka dimanjain ya, seperti itu. Dan jadi sukses, jadi pembeda kan antara brand yang Magnum dengan brandnya es krim buas yang lain bahkan. Ada juga The Jester. Nah, ini yang kayak sukanya bercandaan doang gitu kan. Dia kayak nggak mau serius lah, ngapain hidup cuma sekali gitu kan, ngapain dibawa serius. Happy aja lah, just have fun aja lah gitu kan. Jarum, jarum, 76, gitu kan. Bercandaan aja terus gitu kan. Nggak usah happy-happy aja lah gitu kan. Dan ini appealing gitu kan buat beberapa orang yang kayak tadi gitu kan. Dia mungkin kayak nggak pengen merasa dunia ini kayak, ngapain serius-serius banget gitu kan. Ngapain berbagai kesulitan di dunia ini dibawa-bawa ke mimpi gitu kan. Have fun aja gitu kan. Dia pengen ngajak have fun. Tato, kemudian berbagai jenis snack-snack gitu kan. Kalau kalian pengen jualan snack, itu paling asik yang mau pakai modelnya jester gitu kan. Kalian bisa kayak bercandaan aja. Salah satunya contoh yang pakai brand kayak gini, kan kalau misalnya kalian ngikutin akun Twitternya TNI Angkatan Udara, itu isinya bacolan doang gitu kan, bercandaan doang, padahal TNI gitu kan, kayak harusnya macho, maskulin ya kan, tapi mereka justru pakai archetype-nya jester. Jadinya adalah mereka lebih gampang gitu untuk bisa masuk ke kalangan kelas bawah gitu kan, yang apa kayak nggak pengen hidup terlalu serius-serius gitu kan, nggak pengen terlalu formal-formal kayak Kementerian Keuangan yang lebih formal gitu kan. TNI AU mau bercandaan aja terus isinya gitu kan, kayak gak ada habis-habisnya lah gitu. Jadi membuat dia lebih bisa appealing, lebih dikenal. Dan ini menjadi pelajaran gitu kan, bahwa kalau misalnya kalian pengen targeting masyarakat yang kira-kira mungkin lebih ke kelas bawah, segmen customernya,
Jangan menggunakan bahasa komunikasi yang formal gitu kan. Jangan menggunakan bahasa komunikasi yang terlalu serius-serius banget lah gitu kan. Gunakan bahasa yang lebih lucu, lebih humoris, lebih bercandaan. Itu akan membantu sekali untuk bisa komunikasi ke mereka supaya bisa lebih masuk jadinya. Nah, ada juga caregiver. Nah, kalau caregiver ini lebih kayak orang tua. Jadi kalau dibandingkan dengan lovers, ini sama-sama memberikan cinta dan kasih sayang. Gitu kan. Dia adalah brand yang mencintai Anda. Cuma bedanya adalah kalau archetype lovers itu adalah cinta seorang kekasih, ya kan? Cinta seorang pacar, cinta seorang pasangan suami istri. Nah, kalau caregiver itu lebih kayak cinta orang tua terhadap anak. Cinta Anda terhadap piaraan Anda, misalnya gitu kan. Atau cinta Anda terhadap tanaman-tanaman di kebunnya Anda. Orang-orang yang merawat gitu kan. Dia memberikan nurturing, memberikan kemampuan untuk mereka bertumbuh. Compassion, generosity, dan kemudian memberikan recognition. Artinya adalah dia adalah orang yang pertama mengenali Anda. Orang yang pertama percaya pada Anda, dan mereka tahu bahwa Anda bisa. Gitu. Dan biasanya caregiver ini paling kelihatan dari segi font yang dia pakai untuk menggunakan logonya. Itu kayak mengalir gitu kan, melungker-melungker. Jadi semuanya kayak seolah tadi sangat nyantai gitu kan. Semuanya baik, nggak ada masalah. Ada kayak modelnya kreator, nah ini lebih ke arah artis gitu kan. Misalnya yang paling jelas itu adalah Lego dan juga Crayon. Jadi ini brand yang kayak pengen menampilkan dirinya ke masyarakat gitu kan sebagai memberikan power untuk kreativitas, untuk originality dan imagination. Nah, yang terakhir itu adalah archetype the rulers. Jadi dia adalah penguasa. Dia yang memimpin, dia memberikan contoh, dia memberikan responsibility. Ini yang biasanya adalah rulers, itu adalah pemimpin pasar. Jadi mereka yang udah ada di puncak pasar gitu kan, udah yang menjadi yang utama. Dan dia janjinya adalah power gitu kan. Kalau Anda gabung dengan kita, Anda akan mendapatkan power, Anda akan mendapatkan keuntungan. Dan biasanya ciri khas dari rulers itu adalah komunikasinya itu bukan lagi mengajak, bukan lagi persuasi, tapi udah merintah, nyuruh gitu kan. Gunakan Gojek aja gitu misalnya kan. Pakai GoPay aja, nggak usah yang lain, pakai ini aja gitu kan. Yang lain nggak ada yang bagus, ini yang paling bagus. Jangan lupa pakai ini ya, kayak gitu tuh. Itu udah ada contoh rulers gitu di situ. Karena Gojek itu juga awalnya dia everyman sebenarnya. Narasi archetype utama yang dia pakai ketika iklan dia masuk di Indonesia pertama kali adalah everyman. Bahwa dia memberikan jasa transportasi bagi semua orang. Tapi ketika dia udah naik di pasar, kan, dia udah mulai berubah komunikasinya. Dia udah mulai memiliki pengaruh, dia memiliki power, dia bisa komunikasinya jauh lebih lebih memberikan perintah lebih tegas gitu kan. Mau aman harus lebay, kan yang paling baru gitu kan. Bahwa ya udahlah, terima aja sih kalau kita protokolnya lebay gitu kan. Ya emang harus kayak gitu kok gitu kan. Karena dia gitu, dia bisa percaya gitu. Bahwa dia walaupun dia nyuruh-nyuruh, walaupun dia kesannya kayak nggak menghormati konsumennya, tetap dia percaya konsumen akan menggunakan dia. Karena dia punya powers, dia sebagai rulers. Dan juga dengan Microsoft gitu kan. Microsoft itu adalah yang menjadi rajanya software operating system di laptop dan juga komputer manapun. Itu yang menguasai adalah sampai sekarang masih Microsoft gitu kan. Dan dia punya power untuk menentukan gitu kan. Makanya kan kalau dibandingkan antara Microsoft dengan Linux misalnya, Microsoft itu jauh lebih hand holding. Dia jauh lebih mengontrol apa perilaku yang bisa kalian lakukan di OS-nya mereka. Bahkan yang paling konyol kan Windows 7 itu yang banyak dikritik, itu kita nggak bisa ganti wallpaper bahkan. Kita harus pakai wallpaper dari Microsoft. Kita nggak bisa pakai wallpaper pribadi kita sendiri. Karena dirasa Microsoft, ngapain sih lu ganti-ganti wallpaper? Buat apa gitu kan, bikin komputer lu jadi berat aja gitu kan. Jadi dia ngontrol perilakunya kita gitu lah, sedemikian mungkin sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan visi dia tentang pasar. Dan ini emang nggak bisa semua orang gitu kan. Ini cuma beberapa perusahaan yang emang udah punya power. Kayak Apple sekalipun juga tadinya dia outlaw, sekarang udah jadi rulers juga. Karena dia udah jadi pemimpin pasar gitu kan. Dengan Mac OS dan juga iOS-nya yang juga semakin handholding, semakin ketat gitu kan. Kalian nggak bisa download aplikasi ini, kalian nggak bisa pakai APK, kalian nggak bisa pakai yang bajakan, harus yang dari iTunes, harus yang dari Apple Store semuanya. Jadi itu adalah berbagai jenis-jenis dari segi archetype untuk melakukan branding. Jadi intinya apa sih dari semua penjelasan ini ya kan? Intinya adalah sebenarnya adalah bahwa dengan kita menggunakan archetype, itu tujuan utamanya adalah kita tadi bisa menyelami gitu. Kira-kira apa sih keinginannya konsumen kita gitu kan? Apa yang mereka inginkan dengan selain dari segi kualitas produk. Apa nilai yang mereka inginkan ada di produknya yang kita jual? Apa nilai yang bisa appealing terhadap mereka?
apa kalau misalnya bahasanya itu adalah berhala yang mereka ingin cari gitu kan, simbol apa yang mereka ingin temukan dari sebuah produk. Dan tugasnya kita kan sebagai marketer adalah kita bisa harus menemukan gitu kan, kira-kira dari segi masyarakat kita di Indonesia gitu kan, kira-kira apa sih gitu kan, simbol seperti apa yang dibutuhkan masyarakat kita. Apakah masyarakat kita butuh simbol penguasa, apakah butuh yang everyman misalnya gitu kan. Ini kan adalah pertanyaan tahun 2014. Apakah Jokowi, apakah Prabowo? Apakah seorang everyman, orang yang biasa-biasa aja, atau seorang ruler seperti Prabowo kan, seorang yang dari oligarki, dari orang-orang yang menguasai gitu kan. Dan Indonesia milih everyman. Itu kan contoh gitu kan, bagaimana ketika itu timnya Presiden Jokowi jauh lebih bisa unggul dalam hal mengkira-kira gitu kan, apa yang diinginkan sama masyarakat Indonesia, archetype atau mitos apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan ketika mereka berhasil menemukan apa yang dibutuhkan dan mereka berhasil menjual mitos itu sebagai yang direpresentasikan oleh Presiden Jokowi ketika itu, dan mereka berhasil kan, mereka bisa memenangkan pemilu ketika itu. Jadi itu adalah materi yang dibahas di minggu ini. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman. Apakah ada komentar, ada respon? Silakan. Ini nggak ada yang mau respon, pendapat mungkin terkait dengan hal ini. Ini kan ada tugas setelah ini terkait dengan pembuatan archetype. Jadi kalau misalnya ada yang dibingungin, paling tanya sekarang gitu kan, daripada nanti tanya-tanya lagi. Nggak ada pertanyaan? Ini nggak ada yang lagi ngomong kan ya? Saya masalah. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, langsung saya sampaikan tugasnya mungkin ya. Nanti juga bisa dibaca di Google Classroom, ada tugasnya. Jadi kan terkait dengan bisnis yang udah kalian bikin. Nah, kan ada dari beberapa teman-teman yang udah bikin logo ya kan. Nah, tapi yang saya minta untuk pada kali ini, kan sebenarnya kan saya waktu itu nggak minta bikin logo sih untuk tugas UTS, cuma untuk ide bisnisnya aja. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa memasarkan produknya kita, gitu kan. Bagaimana kita bisa membuat rencana untuk branding. Jadi tugas untuk teman-teman untuk yang minggu ini itu adalah untuk membuat logo untuk perusahaannya, tapi dengan berbasis teori archetype yang kita diskusikan di minggu ini. Jadi teman-teman pilih gitu kan dari 12 archetype tadi, kira-kira mana yang paling dianggap cocok gitu untuk produknya kalian. Kalau misalnya kalian berjualan donat gitu kan, supaya kalian donatnya bisa kelihatan beda dibandingkan dengan Jeko, dibandingkan dengan Dunkin Donuts. Kalian teliti dulu gitu kan. Kira-kira Jeko dan Dunkin Donuts itu menggunakan archetype-nya apa sih gitu kan. Dan gimana cara supaya saya beda, maka saya harus pilih archetype yang beda dari mereka. Supaya kelihatan kan, identitasnya saya beda. Kepribadian produk kalian itu beda. Nah, setelah bikin logonya ya kan, kemudian kalian harus diminta untuk bikin sebuah makalah yang panjangnya sekitar 1.000 kata lah gitu kan. Untuk menjelaskan tadi, pertama apa archetype yang kalian pilih ya kan. Apa archetype yang ingin diemulasikan, yang ingin direpresentasikan oleh logo yang kalian bikin itu. Nah, kemudian saya minta kalian menjelaskan bagaimana logikanya nih. Bagaimana kalian bisa sampai pada keputusan untuk memilih archetype ini. Bagaimana caranya untuk memikirkannya itu, kira-kira. Jadi, apakah karena tadi kan, misalnya karena Jeko udah menggunakan archetype-nya rulers, kemudian Donat dan King Donat menggunakan archetype Jester, maka saya, produk saya, donat saya menggunakan archetype-nya misalnya lovers gitu kan, yang lebih beda. Jadi akan menawarkan ide komunikasi dan juga iklan-iklan yang lebih beda narasinya. Kemudian juga tadi, apa story yang kalian sampaikan di situ? Dengan menggunakan archetype lovers tadi, misalnya kan, apa yang kalian sampaikan? Misalkan tadi karena donat, saya pengen menyampaikan bahwa donat saya ini akan meleleh di lidah dan memberikan rasa yang tidak bisa terbayangkan selama ini. Begitu indahnya donat ini, Anda akan pengen lagi donatnya, tidak akan merasa puas. Contoh gitu kan seperti itu.
Dan terakhir, penjelasannya adalah kenapa kalian merasa archetype ini dan story-nya ini itu cocok buat audiensnya kalian. Jadi kalau misalkan targetnya remaja gitu kan, kenapa kalian merasa archetype lovers itu cocok misalnya buat remaja umur 17-18 tahun? Oh, karena remaja-remaja masih labil gitu kan, mereka pada nggak punya pacar gitu kan, masih pada jomblo semua, mereka pengen punya pacar dan pada pengennya lari ke BTS gitu kan, daripada mereka ke BTS, ini ke donatnya kita aja gitu misalnya. Kan contoh gitu kan, nggak harus seperti itu, tapi kurang lebih ada 4 poin yang perlu disampaikan di makalahnya. Jadi membuat archetype tadi, logonya apa, archetype-nya apa, ini dijelaskan sesuai dengan hal ini. Deadline-nya ini bukan Senin sih harusnya, sorry. Deadline-nya itu Rabu minggu depan. Jadi tanggal 25 November 2020. Jamnya jam sekarang ini, jadi sekitar jam 7 lah gitu kan deadline-nya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke email gemabastari@gmail.com, subjeknya tugas archetype. Jadi kurang lebih demikian untuk tugasnya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Atau materinya juga boleh, kalau masih ada yang bingung. Nah, saya mau nanya Pak, itu harus 1000 kata Pak? Minimal 1000 kata. Ya 1000 nggak harus 1000 pas lah, 900, 800 ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting 4 poin ini sebenarnya dijelaskan gitu. Intinya sih kalau dari saya sih, saya nggak terlalu terpaku sama angkanya ya, tapi lebih kepada argumentasinya gitu. Apakah teman penyampaiannya terstruktur, apakah baik, apakah meyakinkan. Yang penting di situ sebenarnya. Tapi ya saya perkirakan kalau kalau kalian pengen bikin argumen yang meyakinkan, ya paling nggak 1000 kata. Gitu. Tapi nggak untuk kemungkinan, bisa kurang, bisa lebih. Tapi ya jangan pendek-pendek banget maksudnya itu lah. Jangan cuma ya karena archetype ini bagus, misalnya gitu doang. Karena mantul, mantap betul gitu kan. Itu kan nggak menjelaskan gitu. Jangan kayak gitu maksudnya gitu loh. Pak, mau Baik, tanya baik Pak. untuk logo ini, harus nerusin dari yang tugas sebelumnya nggak sih, Pak? Itu Prosesnya? silakan. Jadi kalau kalian merasa kalian yang apa namanya ide yang kemarin di UTS itu masih viable, masih visible untuk dikerjakan, silakan gitu kan. Kalau kalian masih suka sama idenya. Tapi kalau setelah kalian baca komentar saya dan kalian merasa wah idenya kayak kurang bagus nih, perlu diubah, silakan juga. Jadi nggak perlu apa namanya ide yang sama, lebih gitu. Oh, oke, baik. Terima kasih. Hmm. Karena poin utama yang saya harapkan itu adalah ya teman-teman memahami gitu kan, bagaimana menggunakan archetype branding dalam membuat marketing plan. Intinya di situ sebenarnya. Jadi ya tugas makalahnya adalah bagian dari itu tadi, untuk kira-kira menguji apakah teman-teman bisa gitu kan menggunakan pemahaman teknik marketing baru ini dalam terutama branding di media sosial. Gimana yang lainnya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ada? Sudah jelas semua? Tanya Pak, Ya, gimana? ini untuk tugasnya tugas kelompok Pak apa individu ya? Kelompok-kelompok, sama kayak kelompok UTS kemarin. Baik Pak. Jadi nanti untuk yang mengirimkan perwakilan saja Pak atau Ya, perwakilan aja. Sama kayak kemarin juga, kirim ke email. ya Pak, baik Pak. Ya, oke. Kalau sudah kita jelas semua, mari kita tutup sesi untuk perkuliahan minggu ini. Jangan lupa dibaca juga materinya yang sudah saya share untuk lebih memperdalam lagi soal teori archetype ini. Dan juga jangan lupa ngisi absennya. Karena kemarin minggu lalu saya perhatikan cuma 27 orang yang ngisi absen. Padahal banyak banget yang ikut kemarin juga. Ada lebih dari 27 rasanya. Jadi jangan lupa ngisi absen, karena yang rugi kalian sendiri nantinya kan. Kalau misalnya nggak bisa ikut UAS, padahal udah ikut kelasnya gitu. Oke,
sebelum diakhiri, silakan kalau yang mau nyalakan feed-nya, saya akan screenshot untuk laporan ke fakultas. Oke, mantap, mantap. Ya, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Untuk minggu depan kita akan ketemu lagi. Kemungkinan kita akan coba praktek untuk membuat laman social commerce di beberapa website dan juga marketplace. Jadi untuk minggu depan, saya harapkan paling nggak dari setiap kelompok ada 1 orang yang menggunakan komputer supaya bisa praktek langsung gitu di depan layar. Jadi kurang lebih begitu. Jangan lupa tugasnya juga. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Pak, untuk absennya udah dibuka belum ya? From absennya? Oh, belum ya? Saya coba cek dulu bentar ya. Ya, soalnya tadi masih belum bisa. Oke, nanti saya akan buka kok. Terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.